Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk lebih berkahnya pertemuan kita, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bersyukur kita atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan salah satu di antara nikmat yang tidak ternilai harganya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Betapa tidak kita secara jarak jauh dari pertama kali diturunkannya Al-Quran, secara zaman kita juga jauh dari masa Rasulullah SAW, tapi ternyata kita salah satu yang dipilih oleh Allah untuk merasakan indahnya kenikmatan iman dan Islam ini. Ini tentu patut kita syukuri, dan tugas kita adalah merawat dan menjaga keimanan kita agar bisa kita pelihara, kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita layangkan kepada uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat-salawat kita bisa menjadi wasilah kita tercatat sebagai hamba-Nya, tercatat sebagai umat-Nya yang berhak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Baik, kita tadaburi surah Al-Baqarah, masuk ke surah Al-Baqarah ayat 21. Ayat yang ada di sekitar 21 mengajarkan betul urgensi kita beribadah, mengajarkan betul agar kita termotivasi untuk ibadah. Motivasi pertama agar kita terus memiliki semangat ibadah, kalau kita merujuk di Al-Baqarah ayat 21, adalah ihsanullah. Kita harus banyak mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Kita lihat ketika Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Mengapa? Satu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum.
Yang pertama karena Allah yang menciptakan kita, dan bukan hanya itu, karena mungkin banyak di antara kita merasa kontribusi terbesar terhadap perjalanan hidup kita adalah orang tua kita, generasi terdahulu kita. Allah pun mengingatkan, mereka pun yang menciptakan adalah Allah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya. La'allakum tattaqun. Ini ghayatul ibadah. Tujuan ibadah adalah la'allakum tattaqun. Allah kembali mengingatkan tentang kemahahebatan, kemaha penciptaan Allah. Dalam ayat 22 Allah Ta'ala menegaskan, ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Ya. Allah kembali menceritakan kepada kita betapa maha baiknya Allah. Setelah Allah menciptakan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah pun yang telah menciptakan untuk kita bumi sebagai hamparan, wassamaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah yang telah menurunkan dari langit ini hujan. Dan saya sering menyampaikan, kalau kita berusaha menginternalisasi apa yang terkandung di dalam Al-Quran, tentu kita perlu membangun suasana. Mengapa yang Allah gambarkan hujan? Mungkin bagi kita orang Indonesia yang sering ketemu hujan biasa-biasa saja. Tapi bayangkan ayat ini turun, Allah turunkan di Jazirah Arab yang gersang. Mungkin teman-teman ketika haji umrah, bagaimana reaksi orang-orang Arab ketika turun hujan, itulah yang seharusnya muncul di dalam diri kita. Orang-orang Arab itu kalau turun hujan, Masya Allah luar biasa, senang sekali. Ya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sekali lagi, kalau kita menginternalisasi Al-Quran, salah satu yang perlu kita pahami bagaimana emosional masyarakat di mana Al-Quran ini diturunkan. Contoh, ketika bercerita tentang surga, Allah menggambarkan jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Coba kalau kita baca kan sungai-sungai, ya biasa saja. Tapi di Jazirah Arab, lihat sungai itu hampir nggak pernah ketemu. Makanya beberapa puluh tahun yang lalu ketika ada ulama Timur Tengah ke Indonesia, ya, pulang dari Indonesia beliau nulis buku, judul bukunya apa? Sepotong surga yang Allah turunkan ke dunia. Mengomentari betapa indahnya Indonesia. Contoh lagi, surah Wal Asri.
Allah menyebutkan wal asri innal insana lafi khusrin. Mengapa yang Allah gunakan kata rugi? Ya. Para ulama tafsir menyebutkan yang pertama memang yang mengenal kata rugi makhluk Allah, yang mengenal kata rugi ya cuman manusia. Ya. Nggak pernah dengar kan jin rugi gitu ya, binatang rugi, nggak ada. Tapi kata tersesat, mungkin kita pernah mendengar binatang tersesat gitu. Tapi kata rugi hanya identik dengan manusia. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kembali masyarakat Jazirah Arab mayoritas pedagang, sehingga kata rugi adalah kata yang sangat menakutkan bagi para pedagang. Itulah mengapa banyak ayat-ayat suci Al-Quran mencoba menarik perhatian di mana Al-Quran itu diturunkan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, konteksnya bukan hanya Allah menurunkan air hujan, tapi Allah juga menyebutkan di sini, ya, fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum. Dan Allah dengan air hujan ini kemudian menumbuhkan pohon-pohonan, tanam-tanaman sebagai rizqan lakum, sebagai rizki untuk kita semua. Artinya salah satu di antara yang bisa memotivasi kita untuk semangat ibadah adalah ihsanullah. Yuk kita ingat kebaikan-kebaikan Allah. Banyak ayat-ayat yang senada mengingatkan kepada kita. Contoh dalam surah Ar-Rahman, berkali-kali Allah mengingatkan kepada kita satu ayat, fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Ayo, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ya. Dalam surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, Allah juga mengingatkan kepada kita. Sebelum Allah memerintahkan fasalli li rabbika wanhar, Allah mengingatkan kepada kita, inna a'toina kal kautsar. Sungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka kata Allah, fasalli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan fa'aksin kama ahsanallahu ilaika, maka berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah pun telah berbuat baik kepadamu. Makanya kita sepakat sosok yang paling bersyukur tentu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Rasulullah yang secara ukuran duniawi tentu kenikmatannya jauh dibandingkan kita, gitu ya. Itu terbukti ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
direkomendasikan oleh para penasehatnya untuk dinaikkan tunjangannya, dinaikkan gajinya. Sebelum Umar menyatakan setuju, Umar manggil anaknya yang bernama Siti Hafsah, yang istri Rasulullah. Diminta tuh Siti Hafsah untuk cerita. Ya Hafsah, bagaimana kehidupan suamimu? Maka ketika Hafsah menggambarkan Rasulullah kalau tidur nyeplak karena tikarnya tikar kasar, Rasulullah kalau makan roti harus dicelup dengan air karena kerasnya, maka kata Umar, tidak pantas kalau seorang Umar fasilitasnya harus melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kemudian kisah ini juga tidak mengajarkan kepada kita untuk seperti itu, tidak gitu. Ya, kan yang diminta oleh Islam itu kan zuhud, sederhana gitu. Kalau ada yang dimakan enak, ya monggo dimakan. Buktinya apa? Ya, salah satu makanan yang disukai Rasulullah itu kan kambing. Ya. Dan bagian yang paling disukai Rasulullah itu paha. Paha mana? Paha kanan. Sebelah kanan, belakang atau depan? Depan. Ya. Jadi bagian kambing yang paling disukai oleh Rasulullah paha kanan depan. Ini mungkin menarik. Ya, ini ada apa dengan paha kanan depan kan gitu ya. Harusnya menjadi tantangan para ahli kesehatan. Loh, tahunya dari mana? Kok sampai sedetail itu ada orang mengamati? Ya. Justru yang tahu kesukaan Nabi kambingnya adalah bagian paha kanan depan, orang Yahudi. Ketika dia akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan pengamatan karena rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh orang Yahudi adalah ingin meracuni Rasulullah. Jadi setiap Rasulullah makan diperhatikan gitu ya. Ya, ini luar biasanya Yahudi. Berarti nggak sehari dua hari Yahudi mencermati, mengamati. Dan pada saatnya Yahudi menyimpulkan, beberapa kali saya lihat makanan yang banyak dipilih adalah tadi. Maka disitulah kemudian Yahudi menaruh bubuk racun paling banyak. Dan kita tahu Rasulullah hampir makan walaupun sempat termakan sedikit. Dan itulah dalam satu riwayat betapa puncak sakitnya Rasulullah. Puncak sakitnya Rasulullah karena dua hal. Yang pertama karena disihir, yang kedua karena pernah diracun. Jadi ini kembali di tengah kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam salat-salatnya yang panjang, lama, yang terlihat oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha sampai kakinya bengkak. Dan ini kemudian membuat tanda tanya Aisyah. Aisyah kemudian matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu pasti diampuni? Ya.
Bukankah surga pasti menjadi milik? Kenapa sampai seperti ini engkau sholat malam ya Rasulullah? Kan Masya Allah, jawaban Rasulullah sederhana sekali, tapi ini memiliki makna yang paling dalam. Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Apa saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Artinya, ya, Rasulullah adalah sosok yang paling banyak bersyukur, paling banyak merasakan kenikmatan. Walaupun kalau tolok ukur duniawi mungkin jauh dibandingkan kita, tetapi ekspresi Rasulullah dalam mewujudkan rasa syukurnya dengan banyak beribadah kepada Allah. Dan ini pun Allah mengingatkan kita. Ini pun Allah mengingatkan kita bahwa Allah tidak butuh syukur kita, karena kitalah justru yang membutuhkan rasa syukur itu. Dalam surah Luqman Allah Ta'ala berfirman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur, sungguh syukurnya untuk dirinya. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji. Jadi Al-Baqarah ayat 21 dan 22, salah satu di antara tadabbur yang bisa kita dalami adalah salah satu motivasi untuk beribadah, satu, ihsan. Yang kedua, ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Salah satu Allah menjelaskan masih terkait tentang ibadah. Allah menjelaskan residu-residu, hambatan-hambatan dalam beribadah. Apa itu? Ketika ada tandingan-tandingan di dalam hati kita, ghairullah, selain Allah, maka Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Karena tandingan-tandingan ini akan menjadi residu kita untuk beribadah. Di mana kita terkadang diuji oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165 Allah katakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada di antara manusia yang punya residu, punya tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbuhum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Yang sering jadi tandingan Allah siapa? Kira-kira yang ada di dalam diri kita, yang ini kemudian membuat barrier, membuat hambatan kita untuk beribadah. Kira-kira siapa? Atau apa? Ya, Allah rinci dalam surah At-Taubah. Ya, Allah rinci dalam surah At-Taubah ayat 24.
Apa kata Allah dalam ayat 24? Qul, katakan ya Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, keluarga kalian, saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, kaum kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takuti kerugiannya, ya. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang nyaman yang kamu senang di dalamnya, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallah, daripada cinta kita kepada Allah, ya. Itu yang membuat tersidu-residu keluarga, anak, istri, harta, yang terkadang menjadi hambatan kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran, anak, harta itu ada yang menjadi fitnah, ujian. Dalam ayat yang lain ada yang juga disebut aduwwun, musuh, ya. Harta, anak-anak, ada yang menjadi ujian, ada yang menjadi musuh. Kapan harta dan anak-anak menjadi musuh? Ketika itu menghambat kita untuk berbuat baik, ketika itu menghalangi kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat yang berbunyi inna min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharhum, sesungguhnya di antara harta-harta kalian, anak-anak kalian, ada yang menjadi musuh untuk kalian. Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika para sahabat ingin berangkat jihad, tiba-tiba ada sahabat yang ngacung, ya Rasulullah, boleh nggak izin pulang ke rumah sebentar, melihat keluarga? Kata Rasulullah, silakan. Sampai di rumah, dia lihat istrinya nangis, anaknya nangis, gitu. Ya, Pak, kalau engkau berangkat, nanti kami dengan siapa? Kalau engkau terbunuh, kami jadi janda, anakmu jadi yatim. Rengekkan anaknya, rengekkan istrinya, membuat luluh. Dan kemudian sahabat tersebut nggak jadi berangkat jihad, turun ayat ini. Ya. Sehingga kesimpulannya, harta, anak-anak akan menjadi musuh manakala itu kemudian menghambat kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hambatan kita untuk beribadah, kata Allah, fala taj'alu lillahi andada. Ayo, loh, apakah kita tidak boleh mencintai orang tua kita? Harus. Apakah kita tidak boleh mencintai anak dan istri kita? Harus.
Maka karena kita mencintai mereka, bawa mereka ke surga, ajak mereka ke surga, bukan malah sebaliknya menghambat kita untuk masuk surga. Ya. Bukankah tangisan Nabi Nuh alaihissalam ketika ombak begitu tinggi, ya, dipanggil anaknya karena begitu cintanya, ya, sambil meminta kepada Allah, ya Allah, itu anak saya, itu anak saya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innahu laisa min ahlika, itu bukan keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu sholih, karena dia tidak berbuat baik. Jadi bentuk pengejawantahan kecintaan kita kepada anak kita, keluarga kita, ajak. Makanya Masya Allah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pendidikan pertama Luqman kepada anaknya, kalimat pertama Luqman kepada anaknya adalah ya bunayya. Ya, kalau di terjemahan artinya wahai anakku. Dalam bahasa Arab, wahai anakku tidak hanya ya bunayya, ya ibni juga wahai anakku. Tapi kenapa Luqman menggunakan kata ya bunayya bukan ya ibni? Menurut yang memahami bahasa Arab, karena panggilan ya bunayya mengandung unsur cinta dan kasih sayang. Jadi konsep tarbiyah pertama untuk anak-anak kita adalah didik anak kita dengan cinta. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang kedua, singkirkan hambatan-hambatan. Hambatan yang bisa menyebabkan kita untuk melakukan ibadah, apalagi hambatan masalah konsep pemikiran. Makanya Allah menantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kalian beribadah ragu-ragu tentang konsep kebenaran, tentang konsep ilahiyah, ya, kalian ragu-ragu, nggak yakin, fa'tu bisurah, datangkan satu surat saja. Ya. Makanya ada satu materi judulnya Al-Mawani' fi Ma'rifatillah, hambatan-hambatan dalam mengenal Allah. Hambatan dalam mengenal Allah itu ada dua penyakit. Yang pertama maradus syubhat, yang kedua maradus syahwat. Yang menghambat kita mengenal Allah penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syahwat sumbernya dari hawa nafsu. Kalau penyakit syubhat sumbernya dari pemikiran. Kira-kira bahaya mana tuh? Syubhat sama syahwat? Ada dua penyakit, syubhat, syahwat. Bahaya mana tuh? Syubhat apa syahwat? Syahwat. Menurut para ulama, penyakit syubhat lebih berat dibandingkan penyakit syahwat. Kalau penyakit syahwat dorongannya nafsu,
tapi dia tahu itu salah. Orang yang berzina karena nafsu, dia tahu bahwa zina itu salah dan dosa. Kalau subhat merasa dirinya benar, ini yang berat. Baik, saya kira karena sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.